Begini saudara, iman itu seperti sesuatu yang harus kita masukkan ke dalam sebuah depositori. Saya kasih ilustrasi seperti ini saudara. Oke, saudara misalkan punya rekening di bank. Saudara buka rekening di bank, ya, buka rekening di bank, ya, rekening di bank atas nama saudara. Itu kan tidak langsung otomatis menjadi penuh kan, berisi, saldonya bertambah dengan sendirinya kan, ada uangnya dengan sendirinya. Kan tidak bisa kita hanya buka rekening lalu kita diem, lalu tiba-tiba itu numpuk sendiri, isi sendiri. Tidak bisa, harus diisi kan, yang mengisi engkau sendiri saudara, karena itu rekeningmu saudara. Dan saudara pegang kartu ATM. Sehingga suatu saat, kapanpun saudara memakai kartu ATM-mu, saudara yakin. Karena saudara tahu bahwa rekeningmu ada isinya. Bayangkan, iman itu mirip-mirip seperti itu, saudara. Ya, jangan sampai terjadi seperti ini. Ya, pada saat kita mau melakukan transaksi dengan kartu kita, kartu debit kita, maka yang terjadi adalah ada tulisan dana tidak cukup. Iman itu adanya di dalam hati kita, saudara. Hatimu itu adalah banknya, itu adalah hatimu. Kau harus memasukkan deposit terus, mendepositkan firman Tuhan ke dalam hatimu, sehingga suatu saat engkau ingin memakai kartu debit rohanimu, kartu ATM rohanimu, pada saat tap atau geser, maka transaksi bisa terjadi. The problem is kalau kita tidak pernah mengisi rekening rohani kita, tanda kutip rekening rohani, tadi perumpamaan, hati kita itu tidak pernah kita isi dengan ini saudara, ya, tidak pernah kita isi, ya, sehingga pada saat krisis sesuatu kita hadapi dan kita perlu menarik iman dari dalam perbenaran kita, maka saldonya nggak cukup. Maka apa? Kosong, saudara. Itu yang terjadi. Saya kasih istilah bangkrut secara rohani. Tidak ada isinya, kosong. Perbenaran hati kita ini nggak ada firmannya. Contoh, ada sakit, penyakit. Kita mendoakan orang sakit atau kerabat saudara mungkin sedang sakit atau mengalami sesuatu dan kita harus berdiri dengan iman mendukung mereka. Atau mungkin kau sendiri sedang mengalami sesuatu dan kau tahu, kau orang percaya, kau tahu Yesus Tuhan baik, Bapa baik. Tapi kau tahu harus berdiri dengan iman, rasanya kok nggak kuat, kok nggak bisa. Untuk percaya sulit sekali. Karena kosong, saudara. Saldonya tidak cukup. Kenapa? Jarang diisi tapi ditarik terus. Problemnya adalah apa? Jika everything is good, kita merasa, saya dalam keadaan baik-baik saja, saya nggak perlu yang itu. Pernahkah saudara berpikir bahwa saya nggak perlu ATM saya, nggak perlulah saya isi, saya tahu itu akan terisi sendiri secara ajaib. Tidak, gimana pun juga selalu harus diisi gitu. Nah, pada saat everything is good, kehidupan baik. Nah, ini sebetulnya bahaya, saudara. Everything is good, your family is good. Wah, keluarga baik, karir baik, pekerjaan baik, semua baik. Sepertinya tidak perlu apa-apa. Termasuk kita lupa kita perlu ini. Tidak pernah diisi. Pokoknya saya ke gereja terus. Tidak pernah diisi. Tanpa sadar. Itu ditarik terus. Sehingga saldonya menipis. Sehingga benar-benar suatu saat diperlukan. Kita bangkrut secara rohani. Bangkrut. Seakan-akan. Kenapa saya sulit percaya? Nggak kuat. Panik dan seterusnya. Seakan-akan semua firman janji Tuhan yang kita pernah dengar, seakan-akan menghilang, tiba-tiba menghilang. Kok nggak ingat satupun. Bisa terjadi, sangat bisa, saudara. Sangat bisa. Jika ada yang pernah mengalami ini, mari kembali. Rajin, isi terus. Ya. The best way, cara terbaik
terus isi. Jangan pernah tinggalkan rumah tanpa firman Tuhan. Karena mungkin dalam perjalanan kita akan jumpa seorang yang perlu. Belum tentu kita yang perlu, saudara. Mungkin rekan kerjamu di kantor, mungkin saudara, mungkin anak-anakmu, istri, suami, siapa yang perlu? Kita bisa memberikan apa itu? Firman. Kita bisa berdiri dengan mereka di atas firman.